Sobat Kabar Makassar Petang, apa kabar hari ini? Kembali lagi bersama saya Sinar Mentari yang akan membawakan berita yang sedang hangat-hangatnya di Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Kita saksikan berita selengkapnya. Puluhan massa berunjuk rasa di flyover Makassar pada Senin 24 Februari 2025. Puluhan massa yang tergabung dari Aliansi Mahasiswa Kota Makassar menggelar aksi unjuk rasa di flyover Jalan Urip Sumoharjo di Makassar pada Senin 24 Februari 2025. Puluhan massa aksi itu menuntut kebijakan yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran. Dengan membawa spanduk bernada penolakan dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, massa melakukan orasi meminta agar efisiensi anggaran itu dapat dihilangkan. Adapun tuntutan dari Aliansi Mahasiswa Kota Makassar yaitu pemerintah mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025. Yang kedua, melakukan evaluasi seluruh program pemerintah dengan melibatkan partisipasi rakyat secara penuh dan bermakna. Yang ketiga, menghentikan segala praktik rampasan ruang hidup dan pengrusakan lingkungan. Pasca putusan MK, Polres Jeneponto gencarkan patroli di sejumlah wilayah objek vital. Jajaran Polres Jeneponto bersama Satuan Brimob Daerah Sulawesi Selatan menggelar patroli gabungan di sejumlah lokasi objek vital. Patroli gabungan dilakukan polisi untuk memastikan situasi Komtibmas tetap kondusif pasca pembacaan sidang putusan PHPU Pilkada Jeneponto di Mahkamah Konstitusi pada Senin 24 Februari. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah antisipatif dalam menjaga stabilitas wilayah serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kapolres Jeneponto, AKBP Widi Setiawan, menyampaikan bahwa patroli ini merupakan bagian dari upaya preventif untuk mencegah potensi gangguan keamanan yang mungkin timbul akibat dinamika politik pasca putusan MK. Dalam patroli gabungan ini, Kapolres Jeneponto menerjunkan personel dari berbagai satuan mulai Satuan Samapta, Lalu Lintas, serta personel Brimob yang dikerahkan untuk melakukan patroli mobile di titik-titik strategis, seperti kantor KPUD Jeneponto, gudang logistik KPUD Jeneponto, serta lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi titik kumpul masyarakat. Selain patroli, petugas juga melakukan dialog dengan warga untuk menyampaikan himbauan agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya. Masyarakat diharapkan tetap beraktivitas seperti biasa, serta mempercayakan sepenuhnya penegakan hukum kepada pihak berwenang. Dengan adanya patroli ini, diharapkan situasi di Kabupaten Jeneponto tetap aman dan masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan nyaman. Polres Jeneponto dan Brimob Polda Sulawesi Selatan juga akan terus berkoordinasi serta meningkatkan kewaspadaan guna mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat mempengaruhi stabilitas Kamtibmas di wilayah ini. MK diskualifikasi Trisal Tahir di Pilkada Palopo, maka akan dilakukan pemungutan suara ulang. Mahkamah Konstitusi memutuskan Wali Kota Palopo terpilih Trisal Tahir didiskualifikasi dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemilihan suara ulang, dan hal itu disampaikan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang putusan Pilkada Palopo pada Senin 24 Februari malam. Suhartoyo menjelaskan bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi keikutsertaan calon wali kota Trisal Tahir pada Pilkada Palopo. Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan KPU untuk menggelar pemungutan suara ulang dengan menggunakan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan yang sama pada pemungutan Pilkada serentak pada 27 November 2024 lalu. Adapun partai pasangan pengusung Trisal Ome sebelumnya yakni Gerindra, Demokrat, dan PKB diminta mengusung calon tanpa Trisal Tahir di pemungutan suara ulang dengan 3 calon lainnya. Sebelumnya, Pilkada Palopo diikuti 4 pasangan calon yakni Putri Daka
Haidir Basir, Farid Kasim Judas, Nuhaini, Rahmat Masri Bandaso, Andi Tenrikarta, dan Trisal Tahir Omek. Pasangan Farid Kasim Judas, Nuhaini melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan kepala daerah atau sengketa pilkada tahun 2024. Gugatan pasangan FK Janur ini dengan nomor 170 PAN MK EAP3 12/2024 terregistrasi di Mahkamah Konstitusi pada 9 Desember 2024 lalu. Diketahui pada sidang sebelumnya, hakim menemukan fakta bahwa ijazah paket C yang digunakan Trisal Tahir untuk mendaftar dinilai cacat administrasi. Bukti tersebut berdasarkan keterangan Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Suku Dinas Pendidikan Jakarta Utara yang menyebutkan bahwa nama Trisal Tahir tidak terdaftar di PKBM Yusa tahun 2016. Mahkamah Konstitusi tolak permohonan Syarif Kolbi di Pilkada Jeneponto. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan perkara nomor 232 PHPU BUP 23 2025. Perselisihan hasil pemilihan umum Bupati Jeneponto yang diajukan pasangan calon nomor urut 3 Muhammad Syarif dan Muhammad Nur Alim Kolbi. Dalam putusannya, Mahkamah menolak petitum pemohon yang menginginkan pemungutan suara ulang di 25 tempat pemungutan suara di sejumlah wilayah di Kabupaten Jeneponto. Dalam pertimbangan Mahkamah, Hakim Konstitusi Arsul Sani, pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya yang mengenai pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tetap online sebagai pemilih daerah lain tapi menggunakan hak pilihnya di TPS Kabupaten Jeneponto. Namun pada dasarnya, pandangan Komisi Pemilihan Umum Jeneponto memberikan jawaban yang pada pokoknya pemilih yang didalilkan pemohon terdaftar sebagai pemilih di tempat lain dalam DPT online. Sementara itu, Mahkamah juga telah menerima keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Jeneponto yang pada pokoknya menyatakan dugaan pelanggaran di TPS-TPS di atas tidak memenuhi unsur untuk dilakukan PSU, di mana dalam laporan dihentikan karena tidak memenuhi syarat formil dan material atau ada juga laporan yang tidak diregister. Di sisi lain, pemohon melalui saksinya di masing-masing TPS pun telah menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat TPS dan tidak ada keberatan dari seluruh saksi pasangan calon di tingkat TPS terkait. Menurut Mahkamah, penggunaan KTP elektronik yang digunakan pemilik DPK untuk menggunakan hak pilihnya adalah dalam rangka menjamin hak konstitusional warga negara untuk memilih dan untuk memberikan kepastian hukum yang adil serta memperoleh kemanfaatan seoptimal mungkin dalam penyelenggaraan pemilihan maupun warga masyarakat yang akan memberikan hak pilihnya. Mahkamah berpendapat warga masyarakat dapat memilih menggunakan KTP elektronik sepanjang bertempat tinggal sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP. Mahkamah berpendapat juga bahwa permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya terhadap dalil-dalil pemohon selain dan selebihnya karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pemohon oleh karena dianggap tidak relevan. Maka dalil-dalil dan hal-hal tersebut dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum. Aksi blokade jalan di Makassar berakhir ricuh. 17 demonstran diamankan. Baiklah, berita ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada edisi Kabar Makassar Petang hari ini. Saksikan terus Kabar Makassar Petang setiap hari Senin sampai hari Jumat. Saya, Sinar Mentari, dan kru yang sedang bertugas, pamit undur diri. Bentrokan terjadi dalam aksi demonstrasi Indonesia Gelap di depan kampus Universitas Muslim Indonesia atau UMI Makassar pada Senin 25 Februari. Mengakibatkan seorang warga terkena anak panah busur di bagian kepala, dan akibat insiden ini, sebanyak 17 demonstran diamankan oleh polisi. Bentrokan dipicu oleh aksi para demonstran yang memblokade Jalan Urip Sumoharjo selama hampir 5 jam sejak pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Massa aksi membakar ban serta menempatkan batu besar dan bambu di tengah jalan untuk menghalangi pengendara melintas. Hingga pukul 22.00 WITA, akses jalan masih tertutup, mendorong aparat kepolisian untuk membubarkan massa secara paksa. Namun, upaya pembubaran mendapat perlawanan berupa lemparan batu dan demonstran. Polisi pun menembakkan gas air mata guna mendorong mereka kembali ke dalam area kampus.
Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana menyebutkan sebanyak 17 demonstran diamankan dan dibawa ke Polrestabes Makassar. Saat akan dibubarkan, massa aksi terus melempari personil kepolisian dengan batu dan senjata anak panah busur hingga seorang warga terkena anak panah di bagian kepalanya dan dilarikan ke rumah sakit. Terus mendapatkan lemparan batu dari para demonstran, polisi pun bergerak masuk ke dalam kampus dan menangkap sejumlah maksa asik tersebut.